Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Laurencia Putri dengan NPM 2246008. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pengujian data yang akan saya lakukan pada Smart PLS dan SPSS untuk memenuhi kelulusan mata kuliah Statistika Pariwisata yang diampu oleh Bapak Kinardi Tanujaya. Baik, pertama-tama sebelum data dianalisis dengan software Smart PLS, data dalam bentuk Excel terlebih dahulu harus disimpan dalam format CSV. Setelah data disimpan dalam file CSV, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar model struktural pada Windows PLS. Pilih menu New Project di sudut kiri atas. Setelah diketikkan nama project dan diklik tombol OK, maka project akan muncul pada layar di sebelah kiri. Untuk memasukkan data, klik dua kali icon menu yang terletak di atas nama file proyek akan dikerjakan. Setelah diklik, akan muncul jendela yang menampilkan file tempat data mentah disimpan. Menggambar model struktural dapat dimulai dari melakukan double klik pada ikon tabulasi data statistika yang ada pada layar di sebelah kiri. Lalu tinggal kita rapikan posisinya dan merename sesuai dengan variabel yang akan kita gunakan. Dan kita bisa menggunakan icon connects untuk membuat hubungan antar variabel. Setelah model struktural selesai dibuat, maka akan terlihat tampilan visualnya seperti berikut. Setelah proses ini selesai, maka pengecekan common method bias dengan menggunakan VIF test dapat dilihat pada menu Collinearity Statistik atau VIF. Berikut ini adalah output VIF yang telah saya temukan. Dan menurut Hare et al. 2017, data terbebas dari common method bias jika nilai VIF kurang dari 5. Berdasarkan output, terlihat bahwa seluruh nilai VIF kurang dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari common method bias ataupun common method variance. Selanjutnya kita akan menguji analisis deskriptif pada SPSS. Pertama yang harus kita lakukan adalah menginput data ke dalam file SPSS. Kemudian kita bisa mendefinisikan masing-masing variabel pada variabel view untuk memasukkan identitas variabel data sesuai dengan cara input masing-masing atribut. Kemudian kita bisa menghitung nilai rata-rata per variabel pada variabel dengan skala Likert dengan langkah-langkah. Pilih menu transform, kemudian compute, lalu ketik rata-rata, underscore persepsi, underscore kualitas pada kolom target variabel. Kemudian ketik min dalam kurung PK1, PK2, PK3 pada kolom numeric expressions. PK1 dan PK2 dan seterusnya dapat dimasukkan ke dalam kolom dengan cara mengklik pada masing-masing namanya, lalu kemudian kita bisa mengklik OK. Lalu dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Descriptive Statistik, lalu ke Deskriptif, lalu kita bisa memasukkan variabel rata-rata persepsi kualitas, rata-rata persepsi nilai, dan seluruh variabel yang kita miliki ke dalam kolom variabel, kemudian kita bisa mengklik OK. Output yang akan muncul adalah sebagai berikut yang saya sajikan dalam bentuk tabel. Dan berdasarkan tabel di atas, data yang diolah berasal dari 160 responden dan seluruh variabel memiliki standar deviasi di bawah 33% dari rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terlalu bervariasi. Untuk uji validitas konvergen, kita bisa cek di tab bagian bawah yang tertulis Outer Loadings, dan berdasarkan hasil pengujian outer loadings yang saya miliki, seluruh indikator pada masing-masing variabel memiliki nilai loading di atas 0,70 yang menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut memiliki validitas konvergen yang baik dan layak digunakan dalam model. Selanjutnya kita akan menguji AV, bisa kita cek di tab bagian bawah yang tertulis Construct Reliability dan Validity, dan menurut Hare et al. 2017, nilai AV lebih atau sama dengan 0,50 dinyatakan memiliki validitas konvergen yang baik. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian validitas konvergen melalui nilai AV yang menunjukkan bahwa semua variabel dalam model memiliki nilai AV di atas 0,50 sehingga dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji validitas diskriminan, yaitu yang pertama ada uji Fornell-Likert Criterion yang bisa dilihat pada tab Discriminant Validity. Nah, berdasarkan pengujian di atas, secara umum validitas diskriminan telah terpenuhi karena nilai akar kuadrat AV masing-masing konstruk lebih tinggi dibandingkan korelasi antar konstruk lainnya. Lalu ada uji HTMT yang bisa dilihat pada tab Discriminant Validity. Nah, berdasarkan hasil output yang telah saya sajikan, terlihat bahwa beberapa nilai HTMT melebihi batas ambang yang direkomendasikan. Nah, sementara menurut Hensela 2016, nilai HTMT yang baik seharusnya kurang dari 0,90 untuk menunjukkan adanya validitas diskriminan yang memadai. Namun, pada model ini terdapat nilai HTMT yang melebihi ambang batas. Lalu selanjutnya ada uji reliabilitas yang bisa dilihat pada tab Construct Reliability dan Validity pada bagian Cronbach Alpha dan Composite Reliability-nya.
Hasil uji reliabilitas konstruk menunjukkan bahwa semua variabel dalam model memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,70 dan composite reliability juga berada di atas ambang batas minimum 0,70. Kedua kriteria ini memiliki standar reliabilitas sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam model memiliki reliabilitas yang tinggi dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya untuk uji inner model. Untuk menampilkan hasil model struktural, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita bisa mengklik tombol calculate lalu bootstrapping. Pada dialog box berikut, pilih complete bootstrapping dengan isi subsamples dengan angka 1000. Selanjutnya klik start calculation. Setelah proses ini selesai, maka output hasil analisis model struktural telah siap untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Path coefficient dan indirect effect digunakan untuk menjawab hasil uji hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil pengujian yang ada pada path coefficient, terdapat 4 hubungan langsung antar variabel yang dianalisis. Semua hubungan tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang dapat dilihat dari nilai T statistik yang melebihi batas 1,96 dan nilai P yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keempat hubungan langsung dalam model penelitian ini terbukti secara signifikan dan secara statistik. Selanjutnya ada pengujian pengaruh tidak langsung atau indirect effect. Bisa dilihat pada tab specific indirect effect yang menyatakan bahwa ada satu hipotesis yang tidak signifikan, yaitu hipotesis 5 yang berbunyi kepuasan memediasi hubungan antara persepsi kualitas dan loyalitas pengunjung. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks wisata sejarah di Kota Batam, kepuasan belum mampu menjadi jembatan yang kuat antara persepsi kualitas dan loyalitas. Meskipun layanan dan fasilitas yang baik meningkatkan kepuasan, hal tersebut belum cukup untuk mendorong loyalitas secara tidak langsung. Hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh Putu 2023 dan Setiawan 2017 yang menguatkan bahwa loyalitas pengunjung pada destinasi edukatif dan sejarah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor emosional seperti keterikatan budaya, makna simbolik, ataupun pengalaman personal yang lebih mendalam. Selanjutnya ada model fit yang terdiri dari R-square, SRMR, dan GOF. Yang pertama ada pengujian R-square, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kepuasan memiliki nilai R-square sebesar 0,792 dan 0,653 dan termasuk dalam kategori yang kuat. Lalu ada uji SRMR dan berdasarkan Hansela 2016, model dianggap fit jika nilai SRMR kurang dari 0,08, di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa model dapat diterima. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data pada gambar di atas, meskipun nilai SRMR sebesar 0,05. Lalu ada uji SRMR, berdasarkan Hansela 2016 dan Hare et al. 2019, model dianggap fit jika nilai SMR itu kurang dari 0,08, di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa model dapat diterima. Nah, sementara berdasarkan hasil pengolahan data di atas, meskipun nilai SRMR sebesar 0,085 belum mencapai kategori sangat baik, namun masih dapat diterima dan menunjukkan bahwa model memiliki kecocokan yang cukup memadai untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Dan terakhir ada pengujian GOF, dan menurut Wesel 2009, GOF kecil ada di 0,10, sedang ada di 0,25 dan besar ada di 0,36. Pengujian GOF dalam data saya didapati 0,687 yang bisa dikategorikan dalam kategori yang kuat dan dinilai bahwa model penelitian telah dilakukan terbukti akurat. Demikian hasil uji data dari Smart PLS dan SPSS yang telah saya lakukan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.